Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku. Selamat datang kembali buat kalian yang udah pernah klik video aku, dan salam kenal buat kalian yang baru aja klik video ini. Pernah nggak sih kita bertanya-tanya, kenapa ada berbagai jenis badan usaha seperti BUMS, BUMN, BUMD, dan koperasi? Masih banyak yang menganggap bahwa perbedaan tersebut hanya terletak pada nama, padahal sebenarnya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya, Princess Patricia, sekaligus pemateri pada acara kali ini, akan menjelaskan jenis-jenis badan usaha tersebut, beserta perbedaan dan perannya dalam perekonomian. Salah satu jenis badan usaha yang cukup banyak ditemui adalah badan usaha milik swasta atau BUMS. Yaitu badan usaha yang dimiliki oleh pihak swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan. Salah satu bentuknya adalah badan usaha perseorangan, yaitu usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Modalnya berasal dari pemilik sendiri, sehingga baik keuntungan maupun kerugian ditanggung sendiri. Kelebihannya, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan bebas, pengelolaan usaha relatif lebih mudah karena organisasinya sederhana, dan keuntungan menjadi milik pemilik seutuhnya. Namun, usaha ini juga memiliki beberapa tantangan, seperti modal yang terbatas, tanggung jawab tidak terbatas, yang artinya jika usaha mengalami kegagalan atau kerugian, maka harta dan aset pribadi pemilik juga dapat terlibat. Selain itu, keberlangsungan usaha tergantung pada pemilik. Selanjutnya kita masuk ke bentuk usaha swasta yang lainnya, yaitu persekutuan firma. Persekutuan firma adalah usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan satu nama bersama. Dalam persekutuan firma, pembagian laba dilakukan berdasarkan keputusan para sekutu. Biasanya, besar kecilnya laba ditentukan berdasarkan modal yang disetor dan perjanjian awal yang telah disepakati. Kelebihannya, pengelolaan usaha lebih efektif karena dilakukan secara bersama. Selain itu, akses ke modal menjadi lebih mudah dan pengambilan keputusan dilakukan melalui diskusi yang matang. Namun, persekutuan firma juga memiliki beberapa kekurangan, seperti pengambilan keputusan yang lebih lambat karena harus melewati beberapa pihak terlebih dahulu. Selain itu, adanya risiko perselisihan antar sekutu, di mana kesalahan satu anggota dapat berdampak pada anggota lainnya. Ini beberapa contoh firma dalam firma dagang, yaitu Nike, Puma, Diadora, dan Vans. Adapun contoh firma hukum seperti Assegaf Hamzah and Partner Law Firm atau AHP Law Firm. Berbeda dengan persekutuan firma, persekutuan komanditer atau CV, keanggotaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu sekutu aktif atau sekutu komplementer dan sekutu pasif atau sekutu komanditer. Sekutu aktif atau sekutu komplementer yaitu anggota yang bertanggung jawab atas urusan operasional perusahaan dan bertanggung jawab penuh hingga ke harta pribadi mereka. Sedangkan sekutu pasif atau sekutu komanditer adalah anggota yang hanya menyetor modal. Tanggung jawab mereka juga terbatas, hanya sebatas modal yang disetor. Mereka juga tidak ikut campur dalam urusan operasional. Biasanya, CV digunakan untuk usaha skala menengah. Nah, kalau tadi CV biasanya dipakai untuk usaha skala menengah, terus gimana kalau usaha-usahanya semakin raksasa dan butuh modal besar dari orang banyak? Pernah kepikiran gak sih? Dan badan besar kayak BCA atau Unilever itu hukumnya apa? Ternyata mereka ada di bawah satu naungan bentuk badan usaha yang paling besar dan populer dalam dunia bisnis. Ya, kita udah sering dengar. Mereka ada di bawah naungan perseroan terbatas atau PT. Kita pasti sering dengar nih tentang PT, tapi sebenarnya PT itu apa sih? Gampangnya, PT adalah badan hukum yang modalnya terbagi atas saham. Kenapa banyak dan besar yang memilih bentuk PT? Ya, karena ada kepastian hukum dan yang terpenting tanggung jawab pemegang saham terbatas. Hanya sebatas pada jumlah saham yang dimiliki. Dalam perseroan terbatas, modal dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama,
modal dasar, yaitu seluruh nilai nominal saham yang sesuai dengan anggaran dasar. Yang kedua, modal ditempatkan, yaitu seluruh jumlah saham yang telah diambil oleh pendiri. Dan yang terakhir, modal disetor, yaitu seluruh modal yang sudah benar-benar dibayarkan ke kas perusahaan. Pengawasan tertinggi dalam PT ada di RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Di sana pula lah nasib keutuhan perusahaan akan ditentukan. Apakah akan dijadikan modal kembali atau dijadikan dividen. Nah, tadi kita udah bahas sektor swasta. Sekarang kita geser ke badan usaha yang dimiliki oleh negara, yaitu BUMN dan BUMD. BUMN dan BUMD itu bedanya apa sih? Sebenarnya, bedanya sih tipis saja. BUMN mempunyai skala nasional dan modalnya dari negara, sedangkan BUMD itu modalnya milik pemerintah daerah. Keduanya memiliki peran penting sebagai pelaksana pelayanan publik dan pembuka lapangan kerja bagi masyarakat. Untuk BUMN sendiri, kita harus kenal dua bentuk utamanya. Ada Persero yang bertujuan mengejar keuntungan, dan Perum yang lebih fokus pada pelayanan masyarakat. Sedangkan untuk BUMD, contohnya sering kita temui, seperti bank daerah atau PDAM yang kita pakai airnya sehari-hari. Tapi ada tantangannya juga, karena ini milik pemerintah, pengambilan keputusan terkadang lambat karena harus melalui proses birokrasi yang panjang. Selain itu, nasib perusahaannya juga sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. Jadi, itu tadi penjelasan tentang jenis-jenis badan usaha. Semoga dapat dimengerti ya, dan mohon maaf banget jika ada salah kata dan banyak kekurangan. Semoga kita bisa bertemu lagi. Sampai jumpa dan terima kasih.